kebaikan itu tidak boleh menghancurkan diri sendiri, tidak boleh mengabaikan diri sendiri. Maka jangan melakukan kebaikan dengan jalan melupakan diri sendiri atau tidak memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, cara membuat keputusan moral adalah dengan model justice atau fairness approach. Pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan ini ya seperti tadi dijelaskan, keadilan itu adalah paradigma yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak diskriminatif, tidak menyakiti. Cara berpikir ini diawali dengan sebagaimana dalam pendekatan utilitarian tadi, harus kita cek dulu siapa saja yang terlibat dalam urusan ini. Temankah, keluargakah, anak buahkah, atasankah, masyarakatKah, atau siapa saja. Ini harus kita tahu siapa saja yang terlibat, biar tidak ada pihak yang terlupakan, sehingga kita bisa bersikap adil. Ya kalau yang terlupakan berarti kan tidak masuk hitungan, itu kita sudah tidak adil. Jadi untuk bisa adil, pertama-tama kita harus tahu dan bisa menerima siapa saja yang terlibat. Baru setelah itu kita perlakukan setara. Jadi kita pahami semua pihak yang terlibat itu, kemudian kita dalami perannya, kita dalami relevansinya, kita cek status, posisi, kekuatannya, dan lain sebagainya, keterlibatannya, sedalam apa aktivitasnya, dan lain sebagainya, biar kita nanti bisa memutuskan secara adil. Misalnya, untuk hal ini ada 5 orang yang terlibat, yang satu jadi ketuanya, yang satu hanya jadi anak buahnya, sementara yang satu ini orang luar ya, yang sekali-sekali membantu saja. Berarti rewardnya sekian persen untuk ketua, sekian persen untuk pembantunya, sekian persen yang hanya temporer diminta bantuan, dan lain sebagainya. Ini jadi kalau semua yang terlibat sudah masuk daftar, tinggal kita ukur, kita hitung kelemahan, kelebihan, posisi, status, kekuatan, kontribusi, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita putuskan. Dan nanti setelah keputusan diambil, harus kita evaluasi lagi. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar adil? Jangan-jangan masih ada pihak yang kececer, terlewatkan. Ini aspek yang terakhir, evaluasi ini penting. Karena kadang-kadang kita itu merasa sudah adil, sudah serius ingin mewujudkan keadilan. Tapi ternyata buahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga kadang-kadang kalau kita diingatkan orang terus marah, darah tingginya naik, padahal mungkin memang kita kelewatan membacanya. Kelewatan maksudnya terlewatkan membacanya, tidak teliti, ada pihak yang belum terlibat, atau pihak yang terlibat ini belum kita baca secara detail atau dalam kontribusinya, mungkin statusnya. Tidak kita pahami posisinya, sehingga kita jadinya tidak adil. Jadi untuk bisa menghidupkan pendekatan keadilan itu, kita harus tahu siapa saja yang terlibat, peran, status, posisi apa yang dimainkan. Kemudian setelah keputusan diambil, kita juga harus mau dan siap melakukan evaluasi-evaluasi. Biar kalau ada yang keliru, wong yo manusia itu tidak ada yang sempurna, apalagi dalam hal keadilan. Yo kita siap untuk
lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang mengingatkan juga begitu, tidak perlu harus pakai marah-marah, pakai merusak-merusak atau melakukan hal yang justru kontraproduktif. Hanya karena satu dua kesalahan kecil bukan berarti kemudian melakukan tindakan yang merusak semuanya, menghancurkan semuanya. Ada yang memang cukup diperbaiki, beberapa yang keliru-keliru diluruskan saja. Ada yang harus didekonstruksi, diatur ulang strukturnya. Tidak harus semuanya didestruksi, dihancurkan. Jadi yang kita butuhkan mungkin perbaikan, bukan penghancuran dan penggantian. Seringkali seperti itu. Itulah gunanya evaluasi. Yang dievaluasi juga jangan tipis telinganya, jangan mudah tersinggung, mudah marah, apalagi tidak mau dikritik. Yang tidak mau dikritik itu biasanya tidak bisa lagi berkembang jadi lebih baik. Nah, itulah makanya kita penting belajar membuat keputusan moral yang adil. Kemudian yang kelima, ada pendekatan hak atau right approach. Jadi keputusan moral dengan pendekatan hak atau right ini, itu yang pertama-tama dilihat adalah apa hakku, apa hakmu, apa hak dia. Jadi siapa saja yang terlibat, kemudian kita pahami hak-haknya, kemudian kita ambil keputusan yang mendukung hak-hak itu atau yang tidak menabrak atau melanggar hak-hak itu. Jadi keputusan right approach ini adalah silahkan mengambil keputusan apapun asal tidak nabrak haknya orang lain. Asal tidak menghalangi orang memenuhi haknya atau mengambil haknya. Nah, ini namanya right approach, keputusan moral. Setiap orang punya hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak pendidikan. Ini kan hak-hak. Kemudian kita ingin mengambil keputusan. Perhatikan hak tadi. Ambil keputusan yang tidak menghalangi haknya orang untuk berpendapat, beragama, untuk pendidikan, bahkan apalagi untuk hidup. Jadi kalau keputusan kita kok nabrak hak-haknya orang lain, ya berarti termasuk keputusan yang tidak bermoral. Karena di antara prinsip moral itu adalah right hak. Jadi berarti apa? Ya nanti setelah kita ambil keputusan, mari kita evaluasi. Jangan-jangan keputusan kita itu mengambil haknya orang lain. Ngaji kita ini misalnya, itu bisa loh dianalisis pakai right approach. Kita ngaji mulai jam 8, selesainya jam 10. Nah, mari dievaluasi. Jangan-jangan dari jam 8 sampai jam 10 ini nabrak beberapa hak. Mungkin haknya orang untuk istirahat. Waktunya istirahat kok diganggu dengan ngaji. Makanya ngaji ini tidak boleh wajib. Silahkan saja yang mau ikut, yang mungkin belum ngantuk, silahkan ikut ngaji. Yang sudah berat, yang sudah ada kesibukan atau ada kebutuhan yang lebih urgent, lebih penting, mungkin belajar, mungkin bekerja, ya monggo dilanjutkan. Ya, alhamdulillah masih ada rekamannya, besok-besok bisa didengarkan. Nah, ini berarti dari sisi right approach itu bisa dimaklumi keputusan ini mungkin dianggap tidak melanggar moral kok, karena masih ada peluang-peluang untuk tidak melanggar haknya orang lain. Tapi kalau diputuskan semua orang wajib ikut ngaji filsafat, misalnya jam 8 sampai jam 10 setiap Rabu malam Kamis, itu mungkin siswa yang sedang belajar terlanggar haknya. Orang-orang yang capek ingin istirahat terlanggar haknya, dan seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana mengambil keputusan moral dari sudut pandang pendekatan hak atau right approach.
Jadi kita sudah belajar cara berpikir etik, memutuskan secara etik dengan 5 pendekatan. Yang pertama utilitarianistik, yang kedua virtue, yang ketiga common good, yang keempat justice, dan yang kelima right. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, secara umum nanti akhirnya berpikir etik itu harus kita perhatikan tahapan-tahapan level-levelnya. Sekarang kita bahas tahap-tahap berpikir etik. Yang pertama, untuk bisa berpikir etik yang baik adalah kita harus punya fakta yang lengkap. Jadi jangan diputuskan dulu kalau ada kemungkinan data kita kurang. Jadi, wah ini ada yang kurang ini, ada yang belum ini. Oh berarti nanti dulu kumpulkan dulu data secara lengkap. Kalau dalam ilmu mantek itu ada istilah jamik dan manik. Jamik itu semua yang dibutuhkan masuk, manik itu semua yang tidak perlu disisihkan. Jadi ini dulu ya, kalau kita tidak ngerti faktanya, tidak punya data, ya tidak mungkin kita bisa memutuskan. Kalau ngawur saja nanti malah keliru, kalau dikira-kira saja ya kemungkinan tidak pas. Jadi pastikan kebutuhan data kita lengkap untuk memutuskan. Kalau tentang fakta tertentu, peristiwa tertentu, ya kita pastikan dapat informasi lengkap dulu, baru diputuskan. Setelah itu kita mengevaluasi, ngukur kira-kira pendekatan yang pas dan tepat untuk kasus ini, situasi ini apa. Enaknya pakai utilitarian, apa pakai right, apa pakai justice, apa pakai virtue, apa pakai common good, atau pakai 2 pendekatan, atau pakai 3, atau pakai 5-5-nya. Alhamdulillah kalau mampu. Nah ini namanya menjajaki alternatif-alternatif yang mungkin untuk membuat keputusan etik. Nah, kalau sudah, jangan mikir terus-terusan. Karena etik ini berhubungan dengan problem solving, solusi hidup kita, apa yang harus kita lakukan dalam hidup. Kalau terlalu lama juga dalam proses ini, nanti problemnya tidak selesai-selesai, tindakan tidak diambil, keputusan tidak diambil. Maka tahap ketiga, ambil keputusan. Meskipun boleh juga sebelum benar-benar kita jalankan keputusan ini, kita ujikan dulu, kita tes dulu. Dengan cara apa? Coba kita konsultasikan dengan orang lain. Kita dengarkan komentar orang lain. Ini konsultasi dengan orang lain itu untungnya 2. Yang pertama adalah ngetes kita nyaman atau tidak menceritakan keputusan kita tadi pada orang lain. Biasanya kalau keputusannya itu agak tidak terlalu etis atau agak tidak bermoral atau agak buruk, itu kita menceritakannya agak jengah, agak enggan, tidak enak ceritanya. Itu kan sama seperti hadis Nabi itu loh. Al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihinnas. Dosa itu apa yang ada getar di hatimu yang kalau diceritakan pada orang lain engkau merasa tidak suka, enggan. Jadi orang tahu kita akan melakukan itu kita tidak suka. Itu kemungkinan sesuatu yang buruk atau jelek. Kita harus evaluasi lagi. Dan yang kedua tentunya ya kita dengarkan komentar orang itu. Ketika kita sudah cerita, saya itu loh Pak, ingin melakukan ini, akan melakukan ini, kira-kira menurut Bapak gimana ya? Nah, ini kalau kita sudah nyaman ceritanya, ya kemungkinan positif.
Kemudian kita dengarkan tanggapannya beliau. Oh, menurut saya bla 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 bla. Ini namanya menguji keputusan kita. Kalau sudah kita putuskan dan mungkin sedikit-sedikit sudah kita uji, baru kita laksanakan. Jadi kita jalankan yang sudah diputuskan. Jangan berhenti di keputusan saja, berhenti di niat saja. Harus juga kita jalankan, wong itu kebaikan. Kalau tidak kita hidupkan, ya kualitas hidup kita tidak meningkat, problem-problemnya tidak selesai. Cuma menjalankan keputusan tadi bukan tahap final. Tahap finalnya itu adalah evaluasi lagi. Sudah saya jalankan seperti keputusan yang diambil. Nah sekarang sudah cocok tidak sih hasilnya dengan yang diharapkan? Kira-kira memang sudah pas apa belum? Kira-kira kalau seandainya saya ulang, apakah memang keputusannya masih seperti ini? Ada situasi yang berubah enggak? Ada data baru enggak? Ada perkembangan-perkembangan baru enggak? Nah, ini evaluasi. Jadi kita enggak bisa hanya pokoknya tadi sudah dipertimbangkan matang, sudah dijalankan, ya selesai. Wong kita manusia tidak sempurna. Maka yuk setelah kita jalankan pun kita ambil waktu untuk melakukan evaluasi. Siapa tahu ada yang meleset, siapa tahu ya benar sih keputusan itu dulu, tapi sekarang ada situasi yang berubah yang juga harus kita pertimbangkan. Nah, inilah tahapan-tahapan berpikir etik yang menurut saya penting untuk kita perhatikan step-stepnya, biar tidak asal, biar tidak hanya mengandalkan insting secara alamiah saja. Latihan hidup secara tertib dan sadar. Seperti kata Sokrates kan, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak ada harganya. Mari kita membuat hidup kita berharga dengan berpikir etik secara serius. Sehingga kita mengambil keputusan itu berarti keputusan yang sadar, keputusan yang kita pahami benar apa dan mengapanya. Baik, ini waktunya sudah tidak lama lagi. Saya ingin menutup diskusi kita malam hari ini tentang problem berpikir etik ini dengan 3 cara berpikir etik yang mungkin harus didiskusikan lebih panjang lebar karena tidak cukup waktu kita untuk membahasnya secara singkat, ya di lain waktu. Yaitu 3 isu, ya malam hari ini saya sebutkan pancingannya saja, definisi umumnya saja. Yang pertama adalah tentang relativisme etik. Yang kedua adalah tentang altruisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang egoisme. Jadi relativisme, altruisme, egoisme. Relativisme itu pandangan bahwa semua prinsip moral itu sifatnya relatif. Tidak ada yang pasti. Baik buruk itu tergantung kepada rujukannya. Kalau bahasa Inggrisnya relative to. Apakah itu rujukannya kesepakatan-kesepakatan sosial ataukah pilihan-pilihan individu. Nah, ini namanya relativisme etik. Oh, ini perdebatannya rame kalau dalam dunia filsafat etika. Jadi ada pandangan memang yang menyatakan prinsip-prinsip moral itu yang kita sebut prinsip kebaikan itu kan bikinan manusia juga. Kita yang menyatakan ini baik, ini buruk, ini mulia, ini tercela, itu kan manusia. Jadi ya sifatnya pasti relatif.
tergantung situasinya. Makanya kalau kita menyatakan kebaikan tentang apapun, teman-teman bisa mencari contoh yang berbeda dengan itu. Kalau bahasa filsafat namanya counter example. Ketika sudah ada contoh yang tidak nyambung. Yuk, aspek relatif ini kan yang sering teman-teman atau yang suka komen-komen, ngeritik-ngeritik orang yang tidak disukai. Itu biasanya kan ngambil aspek yang tidak nyambung ini. Tidak relatif tuh. Misalnya saya bilang, hidup ini yo kita harus istiqomah ya. Kalau sudah melakukan apa, ya lakukan itu terus. Nah, ucapan saya ini benar, tapi kan harus dipahami konteksnya, ruang waktunya. Nanti, ini kalau bahasa tadi namanya ya relatif juga. Mungkin teman-teman akan bantah, loh Pak, katanya hidup ini tidak boleh statis, harus berkembang. Kalau disuruh istiqomah terus gitu terus, ya kapan berkembangnya Pak? Kapan kita jadi lebih maju Pak? Itu kan kita kan terus bantah seperti itu. Itu pikiran sampean yang bahwa kita harus berkembang, harus maju, itu juga benar. Tapi yang saya bilang kita harus istiqomah itu bukan berarti salah. Hanya saja konteksnya, ruang, waktu, penggunaan, situasi yang relevan dengan kebenaran kebaikan ini dan kebenaran kebaikan yang diucapkan oleh teman-teman tadi berbeda. Jadi kan kalau teman-teman bilang hidup harus berkembang, bukan berarti kan terus saya simpulkan, oh berarti istiqomah itu salah, kan tidak begitu. Jadi ada level hidup, konteks hidup yang kita dituntut untuk istiqomah, cuma di bagian tertentu kita juga harus punya semangat untuk semakin baik, semakin baik. Nah, itu yang kemudian oleh beberapa tokoh tertentu diangkat jadi isu relativisme. Bahwa prinsip-prinsip moral itu tidak ada yang valid secara universal. Semuanya tergantung, berarti membacanya ya sesuaikan dengan konteks, ruang, dan waktunya. Jadi itu pandangan relativisme moral. Ya relatif itu jangan diartikan tidak pasti ya. Relatif itu maksudnya tergantung. Jadi dia pasti kalau sesuai rujukannya, sesuai konteksnya, sesuai ruang dan waktunya. Makanya lebih pasnya relatif itu dimaknai sebagai tergantung. Jadi tidak pasti. Karena situasi manusia itu kan situasi yang serba relatif. Misalnya punya pacar itu seneng apa enggak? Itu kan ya tergantung siapa dulu. Ada orang yang punya pacar seneng, ada juga yang punya pacar dia malah stres, sumpek. Itu kan tergantung. Punya uang banyak seneng apa enggak? Ya sebagian besar kita jawab seneng, tapi sebenarnya jawaban yang paling pas ya tergantung. Ada loh orang yang punya uang banyak malah sedih. Mengapa? Dia biasanya punya uang sangat banyak. Jadi kalau hanya banyak belum, dia inginnya sangat banyak. Manusia itu relatif. Punya uang 1 miliar, saya mesti bahagia Pak. Ya sampean, orang lain ada yang dapat 1 miliar, itu dia sedihnya luar biasa. Karena biasanya dia dapat ratusan puluhan miliar. Ini yang disebut relatif, tergantung. Ini isu besar dalam dunia etika, diskusinya juga panjang lebar. Nanti ada 2 jenis relativisme etik, ada konvensionalisme, ada subjektivisme. Kalau konvensionalisme itu prinsip-prinsip moral itu tergantung pada masyarakatnya. Kalau subjektivisme, prinsip-prinsip moral itu tergantung pada orangnya atau kelompok tertentu orang. Jadi ini misalnya di situ saya kasih contoh, memakan sapi sembelihan bagi kita yang muslim itu boleh, tapi nanti bagi umat Hindu tidak boleh, bagi vegetarian juga dia merasa tidak nyaman makan itu. Itu subjektivisme namanya. Jadi ada konvensionalisme, ada subjektivisme. Ini isu besar dalam dunia etik.
Isu kedua adalah berpikir etik ini sering dihubungkan dengan altruisme. Altruisme itu dari kata alter yang artinya orang lain. Ya kalau diterjemahkan mudahnya altruisme ini perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Nanti dalam bentuk ekstrim altruisme ini ya didefinisikan bahkan dengan cara mengorbankan diri sendiri. Jadi altruisme itu sering didefinisikan memperhatikan kesejahteraan orang lain tanpa peduli kesejahteraannya sendiri. Ini juga nanti perdebatan. Ada yang bilang ini positif, ada yang bilang ini negatif. Ada yang bilang, ya seperti itu namanya manusia mulia itu. Dia tidak peduli dirinya, yang ada di pikirannya hanya orang lain. Nanti ada juga pandangan sebaliknya. Ya tidak begitu dong. Kebaikan itu tidak boleh menghancurkan diri sendiri, tidak boleh mengabaikan diri sendiri. Kalau bisa ya kebaikan yang baik buat orang lain juga baik buat diri sendiri. Jangan hanya mikir orang lain saja. Kalau kita rusak, tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Kalau kita hancur, tidak mungkin untuk selanjutnya kita berbuat baik lagi. Maka, mbok yo jangan melakukan kebaikan dengan jalan melupakan diri sendiri atau tidak memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Kan sering kita mungkin membahas mungkin di tema-tema tentang cinta, pengabdian, pengorbanan pada orang lain. Kata-kata pengorbanan ini kan sudah ada konotasi altruistiknya. Bahwa aku melakukan kebaikan yang manfaat untuk yang lain, tapi tak jarang merusak diriku sendiri. Tidak masalah seperti itu, tidak masalah menyusahkan aku. Aku sengsara tidak apa-apa asal orang lain bahagia. Nah, ini gaya altruistik. Ya, ada beda-beda pendapat. Teman-teman bisa kalau mau mendiskusikan ini. Kira-kira hidup ini apa benar sih altruisme itu terpuji? Ada yang bilang bahwa ya altruisme ini salah satu prinsip emas dalam etika. Jadi memperlakukan orang dengan baik yang diperhatikan orang lain meskipun dirinya sendiri susah, sulit. Nah, tapi sebaliknya juga ada yang bilang tidak mungkin orang bisa berbuat baik pada orang lain kalau dia tidak baik kepada dirinya sendiri. Ada banyak perspektif atau jangan-jangan memang dua-duanya benar. Dengan konteks dan sudut pandang yang berbeda. Ya paling tidak kita kan tambah luas sekarang cara berpikirnya. Oh ternyata ya macam-macam ya cara orang mengambil keputusan etik itu. Aku tidak boleh lagi menang-menangan merasa perspektifku yang paling benar. Setiap orang punya sudut pandangnya sendiri. Nah, yang terakhir dari 3 isu yang saya sebut tadi yaitu egoisme etis. Kalau ini kebalikannya dari altruisme. Jadi egoisme itu pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang itu wajar memilih tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Jadi, baik itu kalau saya milih yang menguntungkan diriku. Kalau ada orang kok milih tindakan yang justru tidak menguntungkan dirinya, ini perlu dipertanyakan. Karena ini tidak wajar. Wajarnya orang itu yang milih yang cocok, yang dia suka, yang menguntungkan dirinya. Yang wajar itu justru yang ini. Kok ada pandangan yang
menuntut kita milih yang menyusahkan kita seperti altruisme tadi, itu pandangan yang tidak wajar. Nah, ini perspektif seperti ini berasal dari kelompok paham namanya egoisme etis. Jadi setiap orang silahkan nyari yang dia suka, nyari yang dia seneng. Nanti ini ya turunan-turunannya banyak, yang termasuk di depan tadi dijelaskan, misalnya gaya-gaya utilitarianistik yang modelnya hedonistik, misalnya orang yang nyari seneng-senengnya sendiri. Wong yo hidup di dunia ini sekali, ngapain sih nyari susah, yuk milih yang seneng-seneng saja. Nah, ini gaya berpikir egoisme etik. Nanti keuntungan dari egoisme etis ini ada yang jenisnya act selfishly, ada act in our self-interest. Jadi act selfishly itu ya sudah, pokoknya milih yang menurutku menguntungkan. Sejak awal memang dipilih yang menurutku menguntungkan. Ada yang act in our self-interest. Kalau ini hasilnya. Jadi mungkin yang saya pilih itu bukan sesuatu yang sejak awal menguntungkan diriku, tapi di akhir ternyata menguntungkan diriku. Nah, ini sesuai kebutuhanku, sesuai kepentinganku. Ini melihat konsekuensinya. Jadi ini pandangan tentang egoisme etis, lawan dari altruisme. Apakah egoisme etis ini baik? Ada baiknya, ada juga tidaknya. Tergantung nanti kita memahami konteks-konteksnya. Dalam hal tertentu mungkin ya orang itu wajar ingin milih yang dia suka, yang menguntungkan dirinya, yang menyenangkan dirinya. Tapi berlebihan di sini jadi tidak wajar. Jadinya negatif. Akhirnya sama sekali tidak peduli orang lain. Altruisme juga begitu. Sampai level tertentu ini mulia. Tapi kalau berlebihan, bahkan sampai menghancurkan dirinya sendiri, ya dari mulia bisa jadi masalah. Persis seperti problem relativisme etik tadi. Tergantung cara kita menempatkan, memposisikan. Nah, kalau problemnya kemudian menempatkan, memposisikan, ini ada hubungannya dengan yang selama ini kita kaji, yaitu menemukan kebijaksanaan. Satu titik yang pas, cocok, sesuai antara keputusan yang kita ambil dengan situasi, kondisi, ruang, dan waktunya. Mungkin sekali-sekali kita perlu memahami sesuatu secara relativistik, melihat itu menurut siapa, dihubungkan dengan apa, tergantung pada apa. Sekali-sekali kita mungkin juga perlu bersikap altruistik. Demi kebaikan orang banyak, kita milih susah sebentar, sulit sebentar. Yang penting manfaatnya bisa dinikmati banyak orang. Tapi juga jangan lupa mungkin ada momen-momen kita perlu bersikap egoistik untuk diri kita. Nyari seneng sebentar, nyari untung sebentar, dan lain sebagainya. Ini formula-formula kapan kita egoistik yang positif, kapan kemudian dia berubah jadi negatif, kapan altruisme masih mulia, kapan dia sudah berkonotasi negatif. Relativisme juga begitu. Ini sebenarnya sepenuhnya tergantung pada kemampuan kita membaca situasi, membaca diri kita, memahami situasi-situasi kita. Itulah gunanya kita sejak awal diskusi tadi membahas tentang berpikir etik. Jadi yang tidak sekedar menggunakan prinsip-prinsip rasional benar, tapi juga menggunakan standar-standar etik. Tidak hanya kebenaran tapi juga kebaikan. Tidak cuma benar tapi benar. Disitulah nanti kita ketemu namanya kebijaksanaan. Jadi itu saya kira ya teman-teman materi untuk malam hari ini. Saya lihat waktunya sudah selesai.
Semoga sedikit banyak materi malam hari ini bisa dipahami sedikit-sedikit, entah 0, berapa persen meningkatkan kualitas hidup kita jadi lebih baik.